Baik, kami lanjutkan para pemirsa kami di live IG Taksuagung New. Lomba belajar audio virtual Komunitas Seni Taksuagung 2021. Setelah tadi Dewan Juri melakukan sidang Dewan Juri, dan sebelum kami serahkan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan evaluasi dan dilanjutkan kemudian dengan pengumuman juara, perlu kami sampaikan kembali kepada seluruh pemirsa kami di live IG Taksuagung New bahwa pada kesempatan hari ini tak intinya kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik dari sponsorship, demikian pula dari seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya dan selalu berkoordinasi dengan kami di kepanitiaan sehingga acara pada saat ini berjalan dengan baik. Dan kembali juga kami informasikan bahwa sesuai dengan hasil technical meeting dan telah disampaikan juga draft keputusan mengenai hasil technical meeting, bahwa dalam lomba ini kami dari Dewan Juri akan menetapkan 3 juara dan 3 harapan. Juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Nah, untuk itu nanti mari kita akan simak bersama. Nanti dari perwakilan Dewan Juri akan menyampaikan hasil evaluasi dan nanti akan diumumkan juara. Perlu juga kami pertegas bahwa dalam kejuaraan lomba belajar virtual, audio virtual Komunitas Seni Taksuagung, juara 1, juara 2 dan juara 3 akan mendapatkan piala dan piagam. Begitu pula dengan harapan 1, 2 dan 3 juga akan mendapatkan piala dan piagam. Untuk besaran nominal uang pembinaan yang diberikan disesuaikan dan telah diketahui juga oleh seluruh peserta. Untuk juara 1 2.500.000, juara 2 1.500.000, kemudian juara 3 1 juta rupiah, kemudian harapan 1 500.000, harapan 2 300.000 dan harapan 3 250.000. Jadi seluruh para juara dan harapan akan mendapatkan piala dan piagam. Demikian pula nanti kami ingatkan kembali, kami juga akan menentukan juara favorit dari keseluruhan peserta yang nantinya seluruh karya audio virtual akan kami upload di kanal YouTube kami, kanal YouTube Taksuagung. Mulai hari ini, tentunya kami mohon waktu juga untuk mengupload. Mulai hari ini, terhitung tanggal 9 Maret 2021 sampai tanggal 15 Maret 2021, kami tunggu like-nya. Di hari terakhir, tepat pada jam 12 siang, like kami tutup. Jadi demikian nanti untuk penentuan juara favorit. Untuk juara favorit juga akan diberikan piala dan piagam serta uang pembinaan senilai Rp700.000. Nah, demikian yang kami sampaikan, dan agar tidak lama kami mohonkan kepada Dewan Juri dan Dewan Pengamat lomba belajar audio virtual Komunitas Seni Taksuagung, mohon untuk memberikan evaluasi dan sekaligus nanti mengumumkan hasil juara. Untuk itu kami persilahkan kepada Dewan Juri. Om Swastiastu. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah dan asung kertawara anugerah ida kita bisa berkumpul dan menyelenggarakan acara kesenian dalam bentuk lomba belaganjur audio virtual di masa pandemi ini, tanpa kita kekurangan apapun, dianugerah kesehatan, semangat dari badan panitia dan teman-teman peserta yang telah semangat menghasilkan karya-karya terbaiknya yang pada hari ini ditampilkan dan diapresiasi oleh kami di Dewan Juri. Yang pertama-tama yang saya hormati senior saya, suhu sesepuh di Balaganjur, itu Pak Wayan Wendra. Beliau adalah kreator Balaganjur yang saya dengar kiprah beliau dari guru saya di Balaganjur, Pak Agus Teja Santosa atau Gus Teja, mengenai kiprah beliau dalam menghasilkan karya-karya yang sering ditampilkan oleh SMA Negeri 3 Denpasar di ajang PSR ketika itu dan sering masuk nominasi juara.
Kemudian ada juga Pak Tusti Adnyana, senior saya dari Perean, basis kekebiaran di Utara, selain di Buleleng, yang juga aktif dalam proses penciptaan, pengembangan, pelestarian, hingga apresiasi tentang gamelan, apapun bentuknya. Dan juga kakak kelas saya, Theodoria Dibawa, yang sudah kita ketahui bersama bahwa beliau adalah seorang komposer Belaganjur yang mumpuni, yang dalam 7 tahun terakhir ini karyanya selalu masuk nominasi pada ajang-ajang lomba Belaganjur yang diadakan di seluruh Bali. Dan saya sendiri terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh komunitas Taksuagung untuk membantu ketiga senior ini untuk memberikan apresiasi dalam bentuk penilaian pada ke-25 karya-karya terbaik yang dihasilkan oleh teman-teman komposer seluruh Bali yang mengikuti lomba di Belaganjur Audio Virtual yang diselenggarakan oleh komunitas seni Taksuagung Kapal untuk menyambut Hari Raya Nyepi tahun ini. Baik, sebelum saya masuk ke acara inti, jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan semacam evaluasi. Jadi mohon diperhatikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan bentuknya menggurui atau bukan bermaksud untuk ini adalah begini harusnya, tetapi ini berdasarkan perspektif saya, berdasarkan pengamatan saya. Kemungkinan nanti jika diperlukan mohon ditambahkan dengan senior-senior yang lain terhadap 25 karya yang ditampilkan pada sore hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang komposer yang telah dan tim Belaganjur, Seke Belaganjur, yang akhirnya kita bisa melakukan kreativitas lagi setelah hampir 1 tahun divakumkan oleh disease coronavirus 19 atau disebut dengan COVID, yang merenggut segala aktivitas kita yang berhubungan dengan interaksi sosial. Jadi dengan adanya lomba ini, teman-teman komposer, pemilik sanggar, pemilik gamelan, sampai sound engineering juga dapat berkreativitas selayaknya sebelum pandemi ini melanda. Baik, saya langsung saja dalam pengamatan saya setelah mendengarkan 25 karya-karya terbaik. Ada 4 hal yang ingin saya komentari sesuai dengan catatan saya, sesuai dengan perspektif saya terhadap apresiasi karya-karya Belaganjur yang telah tersaji dari pagi sampai sore hari ini, yang telah digarap dalam kurun waktu sebulan ini. Itu adalah, pertama yang menarik adalah pengolahan vokal. Jadi mungkin tidak berlebihan kalau saya sampaikan bahwa pengolahan vokal ini dicetuskan mungkin sebelumnya ada, tetapi mulai berkembang dan digalakkan kreativitasnya, kalau nggak salah awalnya lebih banyak di komunitas ini Taksuagung oleh kreatornya untuk Theodoria Dibawa, yang puncaknya saya lihat pada perhelatan 2016 di Siak Tepat Bantal. Setelah itu kemudian merambah dikreativitaskan oleh teman-teman yang lain. Akan tetapi yang menjadi catatan saya adalah, pertama adalah harus masih banyak yang belum memperhatikan antara kualitas vokal dengan gamelan. Karena perlu diperhatikan bahwa dalam Belaganjuran ini, karena dia sifatnya perkusif, kita juga harus memikirkan bagaimana teknik-teknik mengolah vokal itu, apakah melatih power atau mensiasati ketika pola vokal itu keluar, ada instrumen atau tungguhan yang mesti diberikan porsi lain atau didiamkan sejenak agar pola vokal itu bisa menunjukkan dirinya, apakah dia akan menghiasi melodi ataukah memang dia diberikan porsi untuk menjelaskan dirinya dalam perbagian itu. Itu yang pertama. Karena apa yang saya lihat dari teman-teman itu ada banyak teknik untuk mulai dari bagaimana trik-trik mengolah suara, bagaimana mengatur pernapasan, sampai dengan mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengolahan suara di kerongkongan itu bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian masih banyak ada yang vokal itu linear, artinya hampir sama dengan apa yang menjadi pola kilitan dengan riong. Nah, itu yang akan menjadi fatalnya adalah jika penguasaan laras tidak baik, maka vokal akan menjadi falset atau fals.
Artinya tidak sesuai dengan laras reong, karena even yang bisa merubah dengan fleksibel itu kan suara manusia pemainnya. Reongnya kan harus datang ke pandai untuk merubah. Jadi itu yang kemudian kalau memang penguasaan larasnya kurang, bisa disiasati dengan misalnya mengolah dengan membentuk dua layer. Misalnya layer pertama adalah melodi reong, layer kedua adalah olahan vokalnya. Nah, jika menggunakan sistem layering ini, perlu kiranya saya melihat bahwa ini harus dihubungkan dengan nada. Apakah frase misalnya ketika menggunakan vokal menggunakan nada di luar dari laras 4 nada nong neng dong dang, misalnya memunculkan ning. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa menjadi harmonis dan selaras? Apakah nungnya yang dicari ning atau nengnya, karena berhubungan dengan ngempat atau mempiungnya? Jika menggunakan saya di luar dari pelok, apakah nanti itu juga tolong diperhatikan, apakah menggunakan slendro atau tembung juga diperhatikan hubungan-hubungan nada di selisir mana yang kira-kira masuk dengan di slendro. Jadi biar dia tetap ada korelasinya, biar tidak, kalau terlalu kontras itu menyebabkan arahnya bisa menjadi falset atau fals. Nah, itu yang dari pengolahan vokal, dan yang terpenting adalah power. Terus yang kedua adalah pengolahan pepongangan. Sebenarnya hampir 80% saya melihat di sini alur dari bentuk atau perpijakan dari gending ini banyak ke pepongangan. Akan tetapi justru pepongangan itu adalah bagaimana memaksimalkan dua nada nungnang pada instrumen pongal itu sebagai bingkai atau frame dari melodi yang akan digarap melalui kotekan atau pelit-pelitan pada riong. Walaupun sekarang perkembangannya semakin melebar, misalnya dengan melaras kempli dan kajar hampir absolut dengan nong dan neng, kemudian itu bisa digarap menjadi melodi seperti calungan, itu bisa digarap untuk menambah, mempertebal kotekan riong. Akan tetapi juga perlu sewaktu-waktu bagaimana pongang itu membentuk frame, kemudian kreativitas kita di dalam membuat alur progresi dalam bentuk kotekan riong itu menjadi suatu tantangan kalau bagi saya. Kalau memilih pepongangan, karena dia khas sekali antara bagaimana oper-oper hanya dua nada, tapi dia bisa mengakomodir 4 nada nong, neng, nung, dan nang. Karena bagi perspektif saya, ketika nung dan nang itu, pongang nung itu ada bisa mencari jujuh-jujuhnya dan nong dan nung, misalnya di nang dan neng dan nang. Nah, itu sangat luas sekali, Pak. Jangan dipikir bahwa nung dan nang itu justru membelenggu. Tapi justru saya di sana ada hal-hal yang sangat lebar. Seperti halnya di angkat-angkatan gener wayang, misalnya hanya tangan kiri memainkan jegok dua nada, tapi tangan kanan bisa memainkan melodi dengan lincah naik turun mengolah angkepan. Jadi saya rasa itu bisa digunakan sebagai pijakan. Nah, yang ketiga, sudah banyak saya melihat ada pengolahan bebonangan. Apakah itu digunakan sebagai bagian di pengadeng, apakah digunakan sebagai penyemak atau penyemu atau di pengawet. Ini sudah artinya mulai akar-akar yang menjadi roh, misalnya seperti pepongangan tadi, bebonangan dan bahtel. Karena ketika di pepongangan itu memang frame melodi itu memang dibentuk dari alur nung dan nang. Kalau bebonangan saya lihat bagaimana melodi itu terjalin lewat kotekan dari riong. Bunnya melodi lahir dari bun-bunan kotekan riong. Kalau batel ya jelas dia yang siklusnya paling pendek hanya nyujuh gong, nyujuh kempur. Jirna purna jirna. Yang mempunyai siklus paling pendek. Tetapi dengan kependekan batel kita mampu diberikan ruang yang luas untuk menggarap menggarap variasi atau ragam pola, apakah itu melodi, apakah itu pola dari ritme yang dilahirkan dari cengceh dan segalanya. Kemudian sudah mulai ada perubahan, mulai menggarap dengan berbeda subdivisi. Yang paling banyak saya dengar adalah subdivisi 3. Kecetak. Ada yang berani sekali mengolah sampai ke dalam, ada yang kemudian hanya menggunakan semacam lintasan atau jembatan. Nah, ini mana yang benar? Tidak ada benar dan salah. Kalau ini adalah masalah keberanian dan konsistensi. Kalau memang ingin menjelaskan satu bagian itu dalam perspektifnya di subdivisi 3 atau 5 dan segala macamnya, konsisten, cari apakah kemudian ada switch, kemudian
siklus pertama reong, siklus kedua ceng-ceng dan segala macamnya itu silakan dikreasikan dengan kebutuhan kompositoris masing-masing peserta. Nah, dan yang terakhir adalah dominasi penggunaan atau penonjolan kuotasi kilitan ceng-ceng dengan durasi panjang dengan teknik nekas. Artinya itu diberikan sebuah seperti demonstrasi. Dan itu juga yang saya lihat itu ditemukan dulu di teman-teman di sini yang banyak di Tangsuagung oleh Tudore. Ini memang disambut meriah, disambut baik, sehingga ini kemudian menjadi warna. Ini menjadi warna dan kemudian kira-kira ini perlu ini juga tantangan menjadi Pak Theodore sendiri. Apa hal pernah dilontarkan, disambut hangat, disambut baik, kemudian tugasnya adalah membuat pergerakan-pergerakan lagi dan teman-teman juga harus melakukan itu. Nah, terakhir adalah kita dari Bapak Dewan pengamat, ada kami bertiga adalah bukan menghakimi karya adik-adik yang menjadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Tidak. Jadi karena sebenarnya perlombaan seni ini tidak bisa diukur selayaknya lomba lari, siapa yang finish duluan dia juara satu, atau seperti pemain sepak bola, siapa yang banyak menghasilkan gol itu yang menang. Akan tetapi di dalam konteks lomba seni ini mau tidak mau harus ada yang namanya apresiasi dengan sistem hierarki level. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kami di Dewan Juri dan di panitia dan juga dikoreksi oleh pengamat dalam bentuk rubrik itu yang sudah dijelaskan di di rubrik yang dijelaskan technical meeting. Ada bobot, ada komposisi, bobot, teknik, kemudian gamelan dan audio. Nah, semuanya itu berhubungan, tapi dalam konteks ini komposisi mengacu ke bentuk dan bobotnya itu menjadi perhatian paling besar, mendapat porsi masing-masing 30%, karena konteks lombanya adalah konteks lomba komposisi dan juga merembet kepada teknik, karena teknik itu akan menjelaskan artikulasi dalam bentuk bobot. Kemudian gamelan itu berhubung dengan media yang digunakan berekspresi, dan karena ini virtual mau tidak mau harus menggunakan bobot kejernihan dengan bagaimanapun teknis yang telah disepakati, teknik perekaman apapun yang merujuk pada apa yang telah disepakati pada technical meeting. Nah, jadi apapun teknik perekamannya itu saya rasa sudah lewat, karena di technical meeting semua sudah saya clear, yang saya dengar dari panitia clear, dan tidak ada klaim komplain lagi dari peserta pada saat itu, yang itu menjadi pegangan kami dan pegangan panitia untuk menjalankan rubrik ini sehingga nanti muncul nominasi. Kemungkinan untuk bagi para peserta ke-25 orang, jika ingin mendapatkan catatan-catatan atas penampilan karyanya, mungkin Dewan Pengamat, Pak Yan Wendra, Pak Tusti, Tudore, dan saya mempunyai catatan yang bisa di-sharing setelah lomba ini selesai. Jadi ketika ada nominasi ini keluar, itulah nominasi untuk event ini, lingkupnya untuk event ini, dan bisa digunakan sebagai pijakan berkarya seterusnya. Dan di luar sana, di luar dari platform platform lomba ini, ke-25 karya ini bagi saya adalah 25 karya yang terbaik yang bisa lahir di dalam tekanan pandemi, dalam tekanan segala hal bisa melahirkan karya yang hebat. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa diskusikan di luar platform ini dengan lapang dada, pikiran terbuka, dan tanggapan yang terbuka pula. Baik, dalam kesempatan ini kami juga memohon maaf jika dalam perlombaan ini, dalam penilaian ini, apresiasi ini terdapat kesalahan kata, terdapat kesalahan perilaku yang tidak berkenan di hati para peserta, audien, dan semuanya. Kami dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Baik, untuk menghemat waktu, saya cukupkan evaluasi ini dengan menutup dengan Pramu Santi. Om Santi Om. Om Swastiastu. Ya, yang saya hormati Dewan Pengamat Pak Mengku Wayan Wendra, kemudian juri 1 Bapak Wayan Tustianyana, kemudian rekan saya Bapak Diana. Terima kasih banyak. Setelah
ikut dalam kegiatan kami di Daksanggung, dan sekaligus saya sendiri di sini ditunjuk dari ketua panitia berlanjut untuk ikut memberikan apresiasi kepada peserta. Jadi saya juga ucapkan terima kasih banyak. Nah, tadi sudah banyak sekali masukan-masukan dan catatan-catatan yang disampaikan. Itu merupakan rangkuman dari apa yang menjadi apresiasi kami bersama. Sudah banyak sekali disampaikan, dan tiba waktunya saya diberikan tugas untuk membacakan berita acara. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para peserta, dan menjadi kegelisahan bagi setiap peserta untuk menunggu hasilnya. Baik, untuk itu tidak berlama-lama lagi, yang akan bacakan berita acara Lomba Berlanjut Audio Virtual Taksu Agung, bahwa pada hari ini Selasa 9 Maret 2021 pukul 16.56 WITA bertepat di Mabes Komunitas Seni Taksu Agung Desa Adat Kapal Kecamatan Mui Kabupaten Badung, berdasarkan penilaian dari Dewan Juri yang terdiri atas 1. Iwayan Dusti Abdiana SSN MPD, 2. Putu Diodore Adibawa SSN MSN, 3. Iwayan Diana Putra SSN MSN, 4. Iwayan Wendra SSN. Sebagai pengamat telah memutuskan nama Seke di bawah ini sebagai juara 1 sampai dengan juara 3 dan juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 3 dalam lomba berlanjut audio virtual Taksagung, yaitu sebagai berikut. Dengan total nilai 268. Jatuh pada nomor undi 10 sebagai juara harapan 1. Kemudian dengan total nilai 266, sebagai juara harapan 2 jatuh pada nomor undi 01. Dengan total nilai 261 jatuh pada nomor undi 04 sebagai juara harapan 3. Kemudian sebagai juara 3 dengan total nilai 270, dengan total nilai 270 jatuh pada nomor undi 02. Dengan total nilai 275 sebagai juara harapan 2, mohon maaf, juara 2 sebagai juara 2 jatuh pada nomor undi 12. Sekali lagi, jatuh pada nomor undi 12. Ya, yang kita tunggu-tunggu sebagai juara 1 dengan total nilai 284 jatuh pada nomor undi 16. Itu yang bisa kami sampaikan dari juara 1 sampai 3, kemudian dari juara harapan 1 sampai 3. Jadi kami ucapkan selamat sekali lagi. Seperti yang rekan saya sampaikan tadi, kami bukan menghakimi sifatnya sendiri, kami memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya bagi seluruh peserta yang sudah mengikuti.
Demikian hasil keputusan ini ditetapkan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Juri 1 Iwayan Dustial Dana SSN MPD, Juri 2 Putu Theodori Adibawa SSN MSN, Juri 3 Iwayan Diana Putra SSN MSN, dan pengamat Iwayan Endra SSN. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Menjalankan ketua komunitas dan ketua panitia Mangaledang upik ke Permana Patra Laude Bingkisan Majang Ring para anggota Dewan Juri. Sponsorship kami dari ucapan terima kasih kepada Eli Marubangun, Win Konveksi, Rasa Khas, Warung Dadong di Serudang Bali, Bagus Collection, Kelambi Bali, Wakul Bali, Sumar Audio, Natural Art, dan Teamwork Endros Taksi Agung Property. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Acara pada hari ini kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.